Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Yusuf Rahmadi. Pada kesempatan kali ini, aku dan teman-teman bakal ngejelasin nih mengenai rantai makanan, yang mana ini merupakan materi dari kelas 5 SD loh. Nah, sebelum itu izinkan aku buat ngenalin teman-teman aku ya, yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuri Alfitriani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azmi Oktari Harahap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Buki Sarmasi Tompul. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kairina Habib Rangkuti. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurnani Syagian. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Zakil Habib Zuhaidi. Nah, sesi perkenalan kan sudah selesai nih teman-teman. Langsung saja kita masuk ke sesi pembahasannya. Jangan lupa disimak penjelasan dari kami dengan baik ya teman-teman. Dalam setiap ekosistem di bumi ini, setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk bisa bertahan hidup. Salah satu cara bertahan hidup adalah melalui proses memakan makhluk hidup lain. Misalnya, hewan memakan tumbuhan. Selain itu, hewan yang lebih besar juga bisa memakan tumbuhan maupun hewan lain yang ukurannya lebih kecil. Nah, proses atau peristiwa memakan dan dimakan secara alamiah yang kemudian disebut dengan rantai makanan. Peristiwa ini menjadi bukti keseimbangan ekosistem di bumi ini. Setiap organisme punya peran penting dalam sebuah rantai makanan. Pertama, ada pengertian rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Dilansir dari Kemendikbud, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Dalam rantai makanan, terdapat makhluk hidup dengan beragam peran, yakni produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam konsep rantai makanan, proses terjadinya makan dan dimakan ini berada dalam suatu urutan tertentu. Setiap tingkat dari rantai makanan memiliki sebuah ekosistem yang dikenal dengan sebutan tingkat trofik. Rantai makanan sendiri merupakan bagian dari jaring-jaring makanan. Meski terlihat sama, namun keduanya berbeda. Urutan rantai makanan secara runtut atau berurutan ini bisa dimulai dari produsen primer, konsumen, dan juga pengurai. Sementara itu, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dalam suatu ekosistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen rantai makanan. Saya akan menjelaskan tentang produsen. Produsen adalah organisme yang memiliki kemampuan membuat makanannya sendiri, contohnya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ini memproduksi makanan dengan bantuan air dan sinar matahari. Ia akan melakukan proses fotosintesis. Jumlah produsen di ekosistem tidak bergantung pada ketersediaan makanan, tetapi lebih pada keseimbangan pada ketersediaan makanan. Tetapi lebih pada keseimbangan alam. Tidak memakan, produsen justru menjadi makanan bagi organisme yang lain, misalnya sapi memakan rumput. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lainnya. Hal itu karena konsumen tidak dapat memproduksi atau menghasilkan makanannya sendiri. Berbeda dengan produsen yang dia dapat menghasilkan dan memproduksi makanannya sendiri. Oleh karena itu, keberlangsungan hidup konsumen ini sangat bergantung pada organisme lainnya teman-teman. Konsumen dibagi menjadi 3 tingkatan, mulai dari konsumen primer, konsumen sekunder, dan juga konsumen tersier. Manusia dan juga hewan itu disebut sebagai konsumen. Hal itu dikarenakan mereka tidak dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Nah, yang ketiga yaitu pengurai. Tahukah teman-teman, pengurai merupakan organisme terakhir yang mampu mengubah zat organik menjadi anorganik. Jadi, tugas pengurai adalah untuk membusukkan tumbuhan dan hewan yang sudah mati, dan bisa menjadi pupuk dan kembali lagi ke lingkungan. Materi yang terakhir yaitu contoh rantai makanan. Nah, contoh dari rantai makanan ada rumput, belalang, katak, ular, elang, dan pengurai. Tanaman akan dimakan oleh rusa, konsumen pertama. Kemudian rusa dimakan oleh harimau dan harimau akan mati dan diurai oleh dekomposer. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Dalam rantai makanan, terdapat makhluk hidup dengan berbagai peran. Yang pertama yaitu produsen.
Nah, produsen ini tidak memakan tetapi memanfaatkan alam untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu konsumen. Nah, konsumen inilah yang memakan tumbuhan hijau contohnya seperti sapi dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pengurai. Nah, pengurai ini berperan untuk memakan konsumen contohnya seperti belatung. Jadi, rantai makanan inilah yang menjaga keseimbangan ekosistem di bumi ini. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.